Ya, kalau kita melihat Bang Saur, Iya, tanggapan dari masyarakat, rakyat lah ya dalam hal ini ya, iya, mengenai ditolaknya banding Sambo, Putri, betul, bahkan juga Ricky Rizal, inilah keadilan. Tapi ada juga ya sebagian masyarakat menganggap bahwa apa iya nanti Sambo benar-benar akan dieksekusi ataukah iya, dia masih mengambil langkah hukum yang memang masih memungkinkan ya, kasasi betul. salah satunya. Bagaimana Bang? Kalau menurut saya itu kan hak yang harus dihargai Mbak Caca. Memang instrumen hukum kita dalam konteks untuk mencapai keadilan kan berjenjang. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian juga kasasi. Kalau kita lihat dari putusan pengadilan negeri, yang paling krusial itu sesungguhnya adalah pengadilan tinggi. Karena dia menguji lagi fakta-faktanya. Ternyata menurut majelis pengadilan tinggi itu diperkuat. Nah, oleh karena itu saya kira andaikan pun katakanlah terdakwa ini khususnya katakanlah Sambo atau Putri atau siapapun untuk melakukan banding kepada tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini kasasi, saya kira hak. Tetapi kita bisa belajar Iya, dari dua tingkat pengadilan negeri, sekalipun nggak selalu linear, bisa aja kemudian dipenuhi, kemudian atau kurang atau lebih. Tetapi karena kasus ini betul-betul menyita atau mengundang perhatian daripada publik, dasar itu juga majelis sangat hati-hati. Seperti saya bilang tadi, Ca, bahwa keadilan ini bukan saja keadilan kepada korban, kemudian keluarga, tetapi juga demi keadilan keluarga, tapi juga kepentingan masyarakat. Jadi menurut hakim, kepentingan masyarakat supaya jangan sampai begitu mudah menghabiskan nyawa dengan menggunakan semua instrumen, iya. bahkan kalau majelis mengatakan tidak ada hal yang meringankan, sehingga kita ini harus berpikir ulang untuk menjaga tindak perilakunya di masyarakat sampai jangan sampai terjadi apa yang dialami oleh saudara Ferdy Sambo, Putri, kemudian juga dan yang lain-lain. Oke, ketika membacakan keputusan menolak banding Putri Chandrawati kan sempat ada statement juga ya, Iya, bahwa keputusan ini diambil tanpa ada desakan publik atau iya, ibaratnya menjadi penegasan bahwa iya, vonis bukan karena desakan publik, iya, menegaskan kembali putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan iya. pun bukan karena desakan publik. Ini seperti apa, Bang? Sebenarnya udah kalau dari awal juga kan mereka juga dalam pledoinya juga sudah mengatakan seperti itu Mbak Caca, bahwa ini putusan tidak adil kepada kami juga karena desakan daripada publik. Sebenarnya dengan putusan pengadilan tinggi ini sesungguhnya majelis hakim tinggi kemudian menjawab tidak ada desakan publik, kami bersidang tidak pernah berinteraksi daripada masyarakat. Baik, Namun majelis tinggi itu kemudian mempelajari fakta-fakta di persidangan, baik. ternyata putusan ini Baik. sesuai dengan keadilan masyarakat, Mbak Caca. Baik, ditahan dulu Bang, karena sekarang saya ingin menghubungi Bang Erman Umar, ini kuasa hukum dari Ricky Rizal. Selamat malam Bang Erman Umar. Selamat malam, Ya, Saur. Bang, saya minta komentar Abang mengenai klien Anda yang saat ini bandingnya sudah ditolak ya, seperti apa? Ya, kalau saya menganggap ya putusan ini melanjutkan peradilan yang menurut saya sesat. Nah, saya bertahan atas apa fakta-fakta yang persidangan yang saya lihat, yang saya tolak habis-habisan selama ini, itu dilanjutkan. Jadi percuma menurut saya majelis membuka sidang terbuka kalau putusannya itu panjang lebarnya itu aja yang diulang, tidak ada yang perdalam gitu. Jadi saya tetap bertahan, saya dan tentunya atas putusan ini kalau sudah sampai tahapnya turun ke pengadilan negeri menyampaikan kepada kita atau kepada klien, kita akan mengajukan kasasi atas putusan ini karena fakta-fakta atau pertimbangan itu sama dengan yang lama. Ya artinya tidak perlu memperpanjang, cukup aja membuat kesimpulan bahwa memperkuat meyakini benar apa yang sudah diputus oleh ini. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Yang berulang-ulang menurut saya tuh ya tidak ada sesuatu hal yang mencerahkan. Oke, Bang Jadi Erman, ini apa kan yang sudah disampaikan yang saya tolak selama ini peradilan seolah-olah di kejadian di Magelang. Kejadian di Magelang bahwa si Ricky Rizal mengamankan senjata. Bukan tidak pernah dia mau menyatakan
bahwa pisau itu ditanya ke Ricky Rizal. Ricky Rizal menyampaikan udah disimpan di tempat di dapur. Kalau senjata, iya, itikat baiknya jangan sampai terjadi hal yang tidak baik berlanjut antara pertengkaran Joshua dengan si Kuat. Itu dia ada itikat baik, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena dia termasuk yang senior di situ gitu. Di rumah Magelang itu. Dan itu juga dibuktikan dan diabaikan oleh majelis hakim. Putusan bukti lie detektor itu kan bukti ilmiah. Dan itu kecurigaan juga penyidik pada saat diperiksa waktu penyidikan. Apakah Ricky Rizal ini mengamankan senjata itu ada disuruh orang lain, pihak lain, apakah Sambo ataukah di Putri? Nah, itu dibuktikan bahwa itu jujur dalam rangka itikat baik jangan sampai ada terjadi. Itu kan diabaikan sama hakim.